Jadi karena di surah Al-Baqarah itu airnya terpancar karena memang empati Musa sebagai pemimpin, maka airnya lebih besar. Kalau di Al-A'raf karena kaumnya yang minta ke Musa, maka airnya lebih sedikit. Ini menjadi isyarat memang empati pemimpin yang saleh kepada rakyatnya itu akan mendatangkan rahmat Allah lebih besar. Jadi pemimpin yang saleh yang mendoakan kaumnya, yang berempati dengan kaumnya, itu mendatangkan rahmat Allah lebih besar. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 60 dan surat Al-A'raf ayat 160. Kita baca Al-Baqarah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa meminta minum untuk kaumnya, maka kami berkata, pukulkanlah batu itu dengan tongkatmu. Pukulkanlah tongkatmu kepada batu itu. Maka terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku mengetahui tempat minum mereka. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah, dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Itu artinya surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Al-A'raf 160 kata Allah, wa qatta'nahum isnatai asyarata asbatan umaman wa auhayna ila Musa izistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar fanbajasat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan kami bagi mereka, maksudnya umat Nabi Musa, Bani Israel, menjadi 12 suku besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta minum kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku mengetahui tempat minum mereka, dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan atas mereka manna dan salwa. Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menzalimi kami, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu artinya surat Al-A'raf 160. Kedua ayat ini berbicara dalam peristiwa yang sama, pelakunya sama, waktu kejadiannya sama, di mana Nabi Musa membawa umatnya lari dari Mesir menuju Palestina. Di perjalanan itu mereka haus, lalu mereka minta minum ke Nabi Musa, lalu Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, maka dari batu itulah terpancar 12 mata air.
Apa yang menarik dari kedua ayat itu? Kata terpancar 12 mata air dari batu yang dipukul Musa dengan tongkatnya, itu ada dua pilihan kata yang berbeda. Di Al-Baqarah 60 itu terpancarnya 12 mata air dari batu itu, yang kemudian mereka minum darinya, itu digunakan kata infajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina, maka terpancarlah darinya 12 mata air. Nah, terpancar itu dalam surah Al-Baqarah 60 infajar, fanfajarat. Sementara di surat Al-A'raf 160 terpancarnya air itu pilihan katanya inbajasa, fambajasat min husnata asyrata aina, terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Nah, kenapa berbeda pilihan kata terpancar? Padahal pelakunya sama, peristiwanya sama, ya terjadinya sama. Jadi Allah menyebutkan fanfajarat di surat Al-A'raf 60, ya, di surat Al-Baqarah 60 itu infajara, di Al-A'raf 160 itu imbajasa. Nah, secara semantik infajara itu memiliki makna lebih kuat daripada inbajasa. Infajarat itu artinya terpancar dalam jumlah yang sangat besar, itu infajar namanya. Jadi infajara itu terpancarnya dalam, ya, ukuran yang besar. Itu kenapa ledakan itu disebut dengan infijar, karena ledakan itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Makanya infajar itu artinya terpancarnya lebih besar, lebih kuat daripada inbajasa. Karena itu pancaran air yang keluar dari batu yang dipukul Musa tadi di surat Al-Baqarah ayat 60 lebih kuat, lebih banyak, lebih besar daripada air yang terpancar dari batu yang disebutkan di surat Al-A'raf. Kenapa begitu? Karena konteksnya berbeda. Pertama, di Al-Baqarah 60 air yang terpancar itu, pancaran air itu karena empati Musa kepada kaumnya. Karena kata Allah, wa izistasqa Musa liqaumihi, ketika Musa memintakan minum untuk kaumnya. Jadi dalam ayat itu Musa sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya. Musa yang ingin kaumnya diberi minum. Makanya wa izistasqa Musa liqaumihi, ketika Musa memintakan minum untuk kaumnya, berarti Musa sebagai pelaku. Nah, karena itu, ya, airnya lebih besar karena Musa yang memintakan, karena empatinya kepada kaumnya. Adapun di surat Al-A'raf, air itu terpancar karena permintaan kaumnya kepada Musa. Makanya kata Allah, izistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya meminta minum, berarti kaumuhu sebagai fa'il, ya, kaumuhu sebagai subjek yang meminta minum, baru Musa memintakan kepada Allah. Jadi karena di surah Al-Baqarah itu airnya terpancar karena memang empati Musa sebagai pemimpin, maka airnya lebih besar. Kalau di Al-A'raf karena kaumnya yang minta ke Musa, maka airnya lebih sedikit. Ini menjadi isyarat memang empati pemimpin yang saleh kepada rakyatnya itu akan mendatangkan rahmat Allah lebih besar. Jadi pemimpin yang saleh yang mendoakan kaumnya, yang berempati dengan kaumnya, itu mendatangkan rahmat Allah lebih besar. Yang kedua, Al-Baqarah itu pukulan tongkatnya lebih keras. Karena itu pukulannya, bentuk perintahnya amar yang langsung, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah batu itu, ya, tongkatmu kepada batu. Idrib itu amar yang bersifat
langsung. Sementara di Al-A'raf itu perintahnya dengan menambah an masdariyah, tidak sifat langsung. Apa kata Allah? Anidrib bi asakal hajar. Jadi kalau di Al-Baqarah idrib bi asakal hajar, jadi amarnya langsung perintahnya. Adapun di Al-Baqarah itu anidrib, jadi ada an masdariyah yang tidak langsung sifatnya. Karena pukulan di Al-Baqarah itu sifatnya langsung, tegas, keras, maka wajar air yang terpancar pun lebih besar. Maka digunakanlah pilihan kata infajara. Yang ketiga, di Al-Baqarah umat Nabi Musa disuruh minum dan makan sepaket. Apa kata Allah? Qad alima kullu unasin masyrabahum kulu washrabu min rizqillah. Jadi kulu washrabu itu sepaket. Ya, sepaket. Jadi makanlah dan minumlah. Jadi makan minum satu waktu. Sementara di Al-A'raf makan dan minum itu ada jedah. Apa kata Allah? Qad alima kullu unasin masyrabahum wa zallalna alaihimul ghamam wa anzalna alaihimul manna wa salwa kulu min thayyibat. Kulu min thayyibat marazak. Jadi ya, qad alima kullu unasin masyrabahum, ya, itu perintah makannya jauh. Ada wa zallalnahu alaihim, ada wa anzalna alaihim, baru kulu. Karena di Al-Baqarah perintah makan dan minum sepaket, maka perlu air yang cukup. Nah, kalau di Al-A'raf makan dan minumnya ada jedah, maka airnya tidak terlalu banyak dibutuhkan. Itu konteksnya begitu. 4. Al-Baqarah makannya sifat tanpa batas. Kulu washrabu mir rizqillah. Makanlah dan minumlah semua rezeki Allah. Ya, rezeki Allah tanpa disebutkan apa jenis rezekinya. Pokoknya makan, minumlah. Di Al-A'raf dibatasi. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik. Jadi yang dibatasi pada thayyibatnya saja. Kalau di Al-Baqarah, kulu washrabu min rizqillah. Rizqillah itu umum. Dan lebih banyak jenisnya. Kalau min thayyibat dibatasi. Karena di Al-Baqarah makannya tanpa batas, ya, buahnya tanpa batas, maka minumnya perlu banyak juga. Makanya air yang keluar di Al-Baqarah itu infajara, karena yang dimakan itu lebih banyak jenisnya daripada yang di Al-A'raf, maka kebutuhan air pun lebih banyak. 5. Di Al-Baqarah mereka melakukan kesalahan lebih kecil. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerusakan. Itu kesalahannya lebih sedikit. Sedangkan di Al-A'raf kesalahannya lebih besar. Apa kesalahannya? Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka berbuat zalim kepada diri mereka. Mereka berbuat zalim. Kezaliman itu bukan hanya untuk dirinya, tapi mengakibatkan keburukan untuk orang lain. Dan kezaliman itu lebih besar daripada berbuat kerusakan. Karena kesalahan di Al-A'raf lebih kecil, lebih besar, maka airnya lebih sedikit keluarnya. Makanya imba jasad. Di Al-Baqarah, karena kesalahannya lebih sedikit, maka airnya lebih besar, maka infajarat. Di situ ada isyarat bobot kesalahan akan mempengaruhi bobot rahmat Allah yang turun. Kalau Anda banyak berbuat dosa, maka rahmat Allah makin sedikit keluarnya. Ya, kalau dosanya sedikit, mungkin rahmat Allah lebih banyak turunnya. Itu kenapa di Al-Baqarah itu infajar, karena dosanya lebih kecil. Kenapa di Al-A'raf inbajasa? Karena dosanya lebih besar. Itu kenapa airnya lebih kecil, karena dosanya lebih besar. 6. Sikap Bani Israel di Al-A'raf lebih pembangkang daripada yang di Al-Baqarah. Karena itu di Al-A'raf itu dimulai dengan penyebutan sifat pembangkang mereka. Wa qatta'nahum isnatai asyarata asbatan. Isnatai asyarata asbatan. Secara gramatikal, kata isnatai asyarata asbatan itu ada dalam tanda kutip pembangkangan kaidah.
Karena isnatai asyrata asbatan itu namanya adat dan ma'dud. Bilangan yang dibilang. Yang dibilangnya itu asbatan, bilangannya 12, isnatai asyrata. Secara kaidah, kalau hitungan 11 sampai 19 itu antara adat dan ma'dudnya harus sama. Kalau ma'dudnya muzakkar, yang dihitungnya laki-laki, hitungannya laki-laki. Kalau yang dihitung perempuan, hitungannya perempuan. Misalnya, isna asyara qalaman. Karena qalaman itu muzakkar, makanya hitungannya isna asyara. Kalau kurrasa, maka isnata asyarata kurrasa. Harusnya begitu. Tapi coba perhatikan. Asbatan itu muzakkar. Jamak dari sibtun. Jamaknya asbatan. Harusnya isna asyara sibtan. Tapi tidak. Isnatai asyrata asbatan tidak cocok. Isnatai asyrata itu muannas, asbatan itu muzakkar. Itu pun tidak cocok juga karena asbatan itu jamak. Harusnya tunggal dan nasab. Isna asyara sibtan. Kenapa ini membangkang? Karena ini menunjukkan karakter mereka yang sangat pembangkang. Hingga kata 12 yang merujuk ke mereka itu pun membangkang dalam tanda kutip terhadap aturan sistem bahasa. Tapi coba lihat mata air. Kalau mata air itu cocok. Isnata asyarata ainan. Karena ainan itu muannas, makanya isnata asyarata. Air itu dia patuh. Dia akan mengikuti aturan Allah. Kalau Bani Israel itu bangsa pembangkang. Karena dia bangsa pembangkang, maka jumlah mereka itu pun diungkapkan dalam konteks pembangkangan gramatikal. Harusnya isnai asyara sibtan, tapi menjadi isnatai asyrata asbatan. Di situ ada isyarat makin kuat pembangkangan, makin sedikit turunnya rahmat. Makanya di Al-A'raf airnya keluar in bajasa, sedikit airnya keluar, kecil pancarannya. Kenapa? Karena konteksnya pembangkangan mereka terhadap aturan Allah. Nah, itulah rahasianya kenapa berbeda pilihan kata terpancarnya mata air di Al-Baqarah 60 antara infajara dan di Al-A'raf 160 in bajasa. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.